mempersingkat waktu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada teman-teman yang udah join pada Zoom ini dari Badi Program, khususnya adalah mahasiswa dari Akuntansi Sektor Publik, dan juga teman-teman dari prodi lain yang mau join ke dalam Zoom ini. Kami udah terima kasih banget. Dan di suatu cuaca yang hujan ini ya, dan aku melihat antusias teman-teman untuk bisa belajar di PPKN luar biasa. Aku mau nanya, kalian ujian PPKN itu hari apa ya? Ada yang mau jawab atau komen? Kalian ujian PPKN di hari apa ya, guys? Ini Bang, sepertinya hari Selasa tanggal 14 April ya. Tanggal 14 April. Oh, Selasa. Ya, Oke, berarti masih ada spare satu minggu. Satu minggu lah ya untuk kalian bisa ngajar materi. Oke, dari sini mungkin biar mempersingkat waktu, aku langsung coba share screen. Set. Oh iya, sebelumnya perkenalan diri dulu deh. Jadi teman-teman yang mungkin belum tahu, jadi kenalin, nama aku M. Rashid Hidik. Aku adalah salah satu eh, mahasiswa Aspro dari Akuntansi Sektor Publik Badi Program dari kelas ASP 35. Di sini aku nggak sendiri, ada teman-temanku juga. Boleh kenalan dong, Bang Nabil dan Kak Rita. Ini ada Halo, dua teman saya nih. kenalin nama aku Nabil Badrika dari SP36. Panggilannya Nabil. Salam kenal semua. Halo Salam. semuanya. Halo semuanya, nama aku Putra Ditaning Sari Bujana, bisa dipanggil Radita. Aku dari kelas ASP 310 juga, yang di sini mendampingi teman-teman juga untuk belajar. Salam kenal. Yeay, salam kenal Kak Rita. Oke, langsung aja lah ya. Kelihatan nggak ya kira-kira share screen-nya? Halo guys. kelihatan Bang, kelihatan. Kelihatan ya? Kelihatan Ini Bang. kalau misalnya Kelihatan. aku slide, aku geser, ikut geser kan dia? Geser Bang. Oke, sip. Oke, jadi ini adalah beberapa latihan soal yang kami kumpulkan. Sebelumnya itu kami sudah melihat RPS kalian, dan ternyata seperti yang aku bilang, seperti yang kami sampaikan sebelumnya, bahwa ada perbedaan kan antara RPS tahun ini dan juga tahun sebelumnya. Di sini kami ngambil beberapa latihan langsung soal UAS dari angkatan 23 dan 24 yang sekiranya mungkin masih sesuai dengan dan relevan masih dengan RPS kalian. Oke. Ya, ada beberapa latihan dimulai dari latihan pilihan ganda yang nantinya bakal aku jelasin. Teman-teman kalau misalnya ada apa-apa boleh langsung potong aja ya. Nah, kita mulai dari soal pertama. Nanti teman-teman boleh komen nanti kalau misalnya mau jawabannya seperti apa. Oke, yang pertama adalah dalam penetapan daftar barang yang dilarang dan dibatasi Lartas masuk ke wilayah Indonesia, pihak yang bertugas menyampaikan usulan barang-barang tersebut adalah apa kira-kira jawabannya teman-teman? Ini adalah materi yang masih relevan dengan bea cukai kemarin. Teman-teman boleh jawab dalam hati atau komen gitu. Oke. Nah, jadi untuk pilihan soal yang ini, jawaban yang tepatnya adalah instansi terkait, teknis terkait. Kenapa alasannya seperti itu? Ini tak kuningin. Itu tampilannya kuning nggak di kalian? Jawabannya adalah kenapa bukan Dirjen Bea dan Cukai. Nah, kalau misal dari Dirjen Bea dan Cukai itu dia fokusnya pada pelaksanaan pengawasan dan pengendalian masuknya barang lartas aja, bukan pada penetapan dan juga pengusulan. Nah, kalau misalnya Dirjen Pajak itu dia tuh nggak punya kewenangan untuk menentukan barang lartas, karena fokusnya cuma pada ya pengelolaan pajaknya aja. Kemudian kalau misalnya instansi teknis terkait itu dalam penetapan daftar barang yang dilarang dan dibatasi masuknya ke wilayah Indonesia tentunya,
Pihak yang bertugas menyampaikan usulan yang memiliki keahlian dan otoritas tertentu di bidang tertentu, seperti kementerian-kementerian yang ada di Indonesia. Jadi fokusnya adalah instansi terkait. Nah, kalau misalnya importir itu, dia cuma pihak yang terlibat dalam kegiatan impor. Dia nggak ada kewenangan untuk mengusulkan barang-barang atau daftar lantas. Jadi jawaban untuk yang ini yang paling tepat adalah pilihan C. Kok nggak bisa kuning ya? Itu tampilan di kalian kuning nggak ya? Ini kah? Oh, bukan. Ini nggak sih? Oke, langsung aja lah. Kemudian soal yang kedua, yaitu yang bukan merupakan tugas instansi pengelola PNBP. Kementerian atau lembaga dalam pengelolaan PNBP adalah, udah ini jawabannya udah kesorot. Jawabannya adalah pilihan jawaban yang C, yaitu menetapkan target dan pagu penggunaan PNBP dalam rangka RAPBN atau RAPBN NP. Nah, kan seperti yang kita tahu bahwa tugas dari PNBP itu mencakup beberapa hal ya teman-teman, yaitu yang pertama adalah menyusun dan menyampaikan usulan jenis dan tarif dari PNBP itu sendiri. Kemudian mengusulkan penggunaan dana PNBP dan memungut dan menyetorkan PNBP. Menetapkan target dan pagu penggunaan PNBP, ingat, itu merupakan tugas dari Kemenkeu, bukan tugas dari instansi pengelola PNBP. Nah, jadi yang bukan merupakan tugas instansi pengelola PNBP adalah menetapkan target dan pagu penggunaan PNBP dalam rangka RAPBN, karena ini adalah tugas dari Kementerian Keuangan. Gitu ya. Ini cara nguninginnya gimana ini? Ini kalau boleh satu orang yang jawab, ini di kalian tampilannya kuning nggak? Enggak, Kak. Iya, Enggak Bang. ya? Hmm, lebih ke arah biar ke highlight. Gimana ya? Ini apa nih? Oke, nanti dari dokumen ini bakal kami share kembali dengan jawabannya. Kemudian yang ketiga adalah, bentar ya teman-teman, ada. Oke, kita lanjut ke soal yang ketiga. Pihak yang berwenang melakukan pengawasan PNBP adalah, nah teman-teman boleh jawab, kira-kira apa pihak yang berwenang? Ini udah cukup sering dibahas ya di materi PPKN, apalagi di bagian pertanggungjawaban dan pelaporan. Boleh, kalau mau, ada yang mau jawab? Open mic? Maki, Eme. Ya, Bang. Kalau menurut saya, apa jawaban yang C bukan, Bang? Oke, Maki, terima kasih banyak ya udah jawab. Sebenarnya ini soal yang cukup tricky ya. Kalau misalnya kita lihat, udah pasti APIP itu merupakan salah satu pihak yang berwenang dalam pengawasan PNBP. Tapi dalam case soal ini, jawaban yang paling tepat adalah pilihan yang B. APIP, Kementerian atau Lembaga, dan juga Kementerian Keuangan. Nah, ini udah ada di dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018, Pasal 45 sampai dengan 46. Nah, ini aku coba bacain. Instansi pengelola PNBP melakukan pengawasan intern atas pengelolaan PNBP yang dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada menteri atau pimpinan lembaga. Lalu, Menteri Keuangan melakukan pengawasan kepada instansi pengelola PNBP dalam bentuk verifikasi, penilaian, dan evaluasi. Pengawasan itu dilakukan oleh unit yang ditunjuk oleh Menko. Nah, jadi yang bagian di highlight adalah berdasarkan undang-undang tadi, pengelolaan PNBP yang dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah atau APIP. Kemudian yang kedua adalah pengawasan itu dilakukan oleh unit yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan atau bisa dibilang Kementerian Keuangan itu sendiri. Maka jawaban dari yang tepat dari pilihan ini adalah pilihan B. Gitu ya. Ini boleh aku langsung next soal selanjutnya, teman-teman. Atau kecepatan nggak kira-kira? Oke, mungkin aku anggap lanjut aja. 4, yaitu salah satu prinsip penyusunan rencana PNBP adalah realistis yang berarti. Pak.
prinsip penyusunan rencana PNBP yang berarti. Nah, ini jawabannya paling tepat adalah B, yaitu dasarkan pada data historis dan potensi PNBP yang terukur. Nah, hal ini sesuai dengan ada di dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 yang berbunyi yaitu yang dimaksud dengan realistis adalah rencana PNBP antara lain mempertimbangkan data historis, potensi, asumsi, dan informasi terkait yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, sehingga dari soal ini maka jawabannya tepat adalah pilihan B, itu data historisnya. Realistis ya. Oke, kita next ke soal yang kelima. Metode penetapan tarif PNBP di mana tarif PNBP dihitung lebih rendah dari biaya yang dikeluarkan untuk membiayai layanan. Nah, ini udah ada kunci apa ya? Bisa dibilang keywordnya lebih rendah dari biaya yang dikeluarkan. Nah, kalau misalnya lebih rendah dari biaya yang dikeluarkan, berarti kita kan rugi ya jatuhnya, cost minus. Maka jawaban yang paling tepat adalah cost minus. Nah, pengertiannya itu sendiri ini ada di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020, yaitu cost minus adalah tarif yang dihitung lebih rendah dari biaya yang dikeluarkan untuk membiayai layanan. Nah, kalau misalnya cost surplus, berarti tarif dihitung lebih tinggi dengan biaya yang dikeluarkan untuk membiayai layanan. Kalau recovery berarti kan tarif dihitung sama biaya yang dikeluarkan untuk membiayai layanan. Kalau misalnya minus berarti biayanya lebih rendah. Biaya yang keluar lebih rendah dari biaya layanannya. Gitu ya teman-teman. Ini boleh aku langsung next ke soal selanjutnya. Kalau misalnya ada sanggahan atau apa, boleh langsung ngomong aja. Biar aku tahu kalau misalnya udah cukup clear. Kemudian yang ke nomor 6, nah ini adalah materi dari investasi atau materi pembiayaan. Manfaat investasi pemerintah yang tidak dapat diukur langsung dengan satuan uang, namun berpengaruh pada peningkatan pelayanan pemerintah pada masyarakat luas maupun golongan masyarakat tertentu. Nah, untuk soal yang ini adalah jawabannya itu adalah dari manfaatnya manfaatnya itu yang disungguh adalah manfaat dari manfaat sosial. Nah, apa sih pengertian dari manfaat sosial berdasarkan narasi ini? Maksudnya adalah manfaat yang tidak dapat diukur langsung dengan satuan uang, namun berpengaruh pada peningkatan pelayanan pemerintah pada masyarakat luas maupun golongan tertentu, seperti tersedianya lapangan kerja bagi masyarakat. Penggerakan ekonomi masyarakat ini sebenarnya soalnya kepotong sih. Harusnya dia dijelaskan lebih lanjut. Nah, ini pada bagian ini pada masyarakat luas maupun golongan tertentu, ini coba aku sambung soalnya ya. Seperti tersedianya lapangan kerja bagi masyarakat, penggerakan ekonomi masyarakat, pemberdayaan masyarakat, peningkatan kualitas kehidupan dan penghasilan, infrastruktur dan lain-lain. Nah, kalau misalnya dari narasi tersebut kita udah jelas ya lihat kalau misalnya emang mostly manfaat-manfaat itu adalah manfaat yang ditujukan pada manfaat sosial. Itu ada di dalam peraturan pemerintah nomor 63 tahun 2019 mengenai investasi pemerintah. Ini nanti coba aku perbaiki lagi soalnya karena ini kepotong sebenarnya. Oke, kita lanjut soal nomor 7. Nah, ini bagian prinsip. Prinsip investasi pemerintah di mana pengelolaan investasi harus dilakukan dengan itikat baik dan penuh tanggung jawab. Nah, ini udah ada keyword sih sebenarnya. Itikat baik dan penuh tanggung jawab. Nah, kalau misalnya orang awam pun mungkin bisa jawabnya ya. Kayak, oh ini mungkin responsibilitas. Udah jelas. Responsibilitas kan mengenai tentang tanggung jawab ya. Atau lebih detailnya adalah pengelolaan investasi pemerintah yang harus dilaksanakan dengan etikat baik dan juga penuh tanggung jawab. Nah, untuk soal ini pilihan yang paling tepat adalah B, yaitu responsibilitas. Gitu ya. Nah, kemudian kita sambung ke nomor 8. Dalam pengelolaan investasi pemerintah terdapat 3 kewenangan yang dilakukan oleh 3 pihak sebagai berikut. Nah, ini ada beberapa pilihannya. Mungkin teman-teman boleh baca dulu. Nah, untuk jawaban yang ini, jawaban yang paling tepat adalah pilihan jawaban yang C.
yaitu kewenangan operasional oleh OIP, kewenangan regulasi oleh Menteri Keuangan, dan kewenangan supervisi oleh KIP. Nah, penjelasannya adalah yang pertama kita bahas dulu di kewenangan operasional. Nah, dalam melaksanakan kewenangan operasional sebagaimana dalam pasal 11, Menteri selaku BUD atau BUN menetapkan BLU pengelola dana sebagai OIP. Nah, ini kan bagian-bagian atau kewenangan yang berhak atau memiliki kewenangan untuk bisa mengelola investasi. Jawaban yang paling tepat itu kewenangan operasional, kewenangan regulasi, dan juga kewenangan supervisi. Ini mungkin materi hafalan sebenarnya. Oke, boleh aku sambung? Oke. Oke, kita sambung di soal nomor 9. Di bawah ini yang termasuk ke dalam karakteristik surat berharga syariah negara atau SBSN, kecuali SBSN. Oke, kalau misalnya kita bahas tentang SBSN itu, karakteristik SBSN itu yang pertama adalah dia didasarkan pada prinsip syariah dan merepresentasikan kepemilikan investor atas underlying aset. Nah, berarti dia jawaban pilihan A ini bukan jawaban yang tepat. Karena ini yang termasuk ya. Nah, soalnya mention kecuali. Nah, ini memerlukan underlying aset merupakan salah satu dari karakteristik SBSN. Kemudian yang kedua adalah return berupa imbalan bagi hasil, margin, dan atau capital gain. Nah, ini juga salah satu dari karakteristik SBSN, yaitu ada di dalam karakteristiknya. Kemudian yang C, tidak memerlukan underlying aset. Nah, ini bisa dibilang kontra dari pernyataan A. Padahal udah dibilang kalau SBSN itu dia memerlukan, bisa dibilang berdasarkan prinsip syariah tadi. Nah, maka jawaban yang tepat untuk soal ini adalah pilihan jawaban yang C. Ini aja udah kelihatan ya, antara jawabannya mungkin antara A atau C. Tapi ternyata jawaban A adalah jawaban yang termasuk ke dalam karakteristik dari SBSN. Berarti jawaban yang tepat untuk soal ini adalah pilihan yang C, karena kecuali. Oke, kita masuk ke soal nomor 10. Prinsip pengelolaan utang di mana pengadaan utang harus dikaitkan dengan kemampuan membayar kembali, bersifat sementara dan dapat diterima sepanjang tidak ada ikatan politik, serta persyaratan yang tidak memberatkan negara adalah. Nah, ini bagian-bagian dari prinsip pengelolaan utang. Mungkin teman-teman ada yang tahu mungkin? Oke, jadi kalau misalnya untuk soal yang ini, mungkin langsung aja. Jawabannya adalah D, menjamin kesinambungan fiskal. Nah, kalau misalnya bebas ikatan itu salah satu dari prinsip pengelolaan utang, yaitu pengadaan PLN itu nggak boleh didasarkan pada ikatan politik maupun ikatan lainnya yang dapat merugikan negara. Gitu ya, dia termasuk ke dalam satu prinsip pengelolaan utang. Kemudian diversifikasi. Dalam proses mendapatkan utang baru itu kita perlu pertimbangan gitu, berbagai macam alternatif sumber dana, misalnya dari mata uang, tingkat bunga, jangka waktu yang berbeda, untuk bisa memperoleh biaya utang yang relatif rendah. Maka diversifikasi ini masuk ke dalam prinsip yang dalam pengelolaan utang. Kemudian yang C, kehati-hatian. Nah, ini ada prinsip kehati-hatian namanya. Ini juga masuk ke dalam prinsip pengelolaan utang, yaitu proses pengambilan keputusan agar dilakukan dengan mengutamakan kehati-hatian dan dari keputusan yang bersifat spekulatif atau ya kita jaga-jagalah gitu. Namanya juga utang ya, utang ini sangat sensitif. Nah, ini juga ada beberapa pilihan-pilihan atau beberapa prinsip-prinsip pengelolaan utang. Mungkin aku ada banyak banget prinsip-prinsipnya, dimulai dari efektivitas biaya, prinsip kehati-hatian, diversifikasi, transparansi dan akuntabel, bebas ikatan, menjamin kesinambungan fiskal. Kemudian mekanisme APBN menunjang pertumbuhan ekonomi. Nah, kalau misalnya untuk soal ini, yang paling tepat adalah D, yaitu menjamin kesinambungan fiskal. Karena pengadaan utang harus dikaitkan dengan kemampuan membayar kembali, bersifat sementara dan dapat diterima sepanjang tidak ada ikatan politik, serta dengan persyaratan yang tidak memberatkan negara. Hal ini sesuai dengan ini ya,
prinsip apa. Nah, ini tidak ada ikatan politik serta persyaratan yang tidak memberatkan negara. Nah, ini adalah prinsip dari menjamin kesinambungan fiskal. Oke, kita lanjut ke soal nomor 11. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, jumlah kumulatif pinjaman pemerintah pusat dan Pemda dibatasi sebesar berapa? Kak. Benar banget. Jawaban yang paling tepat adalah A, tidak melebihi dari 60%. Ingat, 60% dari GDP atau PDB tahun yang bersangkutan. Gitu. Ini ada di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yaitu defisit anggaran dimaksudkan dibatasi maksimal 3% dari produk regional bruto daerah yang bersangkutan. Dan jumlah pinjaman yang dibatasi, ingat, maksimal 60% dari produk regional bruto daerah yang bersangkutan atau GDP-nya. Atau PDB. GDP ini sama dengan PDB. Oke, gitu ya, 60%. Nomor 12, penerusan pinjaman luar negeri kepada pihak-pihak di bawah ini yang paling tepat adalah. Nah, untuk yang soal ini jawaban langsung aja ya. Jawabannya adalah pemerintah daerah dan BUMN. Nah, ini nih ada di dalam peraturan pemerintah nomor 10 tahun 2011, yaitu penerima penerusan pinjaman luar negeri adalah pemerintah daerah dan BUMN. Nah, apa sih penerusan pinjaman itu? Penerusan pinjaman adalah pinjaman luar negeri atau pinjaman dalam negeri yang diterima oleh pemerintah pusat dan diterus pinjamkan kepada pemerintah daerah dan atau BUMN yang harus dibayar kembali dengan ketentuan dan juga persyaratan-persyaratan tertentu. Jadi untuk penerusan pinjaman luar negeri itu pihak-pihak yang berwenang lah bisa dibilang adalah pemerintah daerah dan juga BUMN. Nah, kita masuk ke soal nomor 13. Berikut ini adalah salah satu kewenangan pemerintah yang diserahkan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, yaitu apa ya? Untuk soal ini jawabannya adalah bagian pendidikan. Nah, kan kita tahu dalam konsep desentralisasi Indonesia itu ada 6 urusan pemerintahan yang absolut kan yang tidak diserahkan kepada daerah, yaitu politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, kemudian moneter, agama dan juga moneter atau fiskal nasional dan juga agama. Nah, kalau misalnya pendidikan ini adalah urusan yang dapat dibagi wewenangannya dan juga dapat diserahkan kepada pemerintah daerah. Itu kalau misalnya 3 pilihan yang ini tadi ini tidak bisa diserahkan kepada pemerintah daerah karena udah pusat ya. Kalau misalnya pendidikan boleh ya kepada pemerintah daerah itu. Nah, kita sambung nomor 14. Menurut akademisi dunia, peralihan sistem desentralisasi menjadi desentralisasi yang begitu cepat di Indonesia dijuluki dengan istilah Big Bang. Di bawah ini adalah hal-hal yang melatar belakangi proses tersebut, kecuali apa yuk? Ada yang mau coba jawab? Komen gitu, ada yang mau ngomen? Ada yang mau komen? Ivan. Gimana, Van? Yang A bukan dong. Oke, apa? Nah, kalau misalnya ini kan pernah terjadi ya sebenarnya, peralihan sistem antara sentralisasi menjadi desentralisasi. Ini kan dengan istilah Big Bang ini benar-benar pernah terjadi. Yang menjadi latar belakangnya yaitu ini bisa menuju pada transisi keuangan dan sumber daya secara masif dan cepat dari pusat ke daerah. Nah,
Hal ini bisa ditandai dengan pertama, itu terdapat aliran dana dari pusat ke daerah yang bertambah dan berlipat ganda. Nah, ini salah satu apa ya? Bisa dibilang peralihan sistem sentralisasi menjadi desentralisasi faktornya. Kemudian penerimaan ribuan fasilitas, lebih dari 1.000 fasilitas. Nah, ini berarti sesuai ya. Ini sebenarnya ada di dalam PPT kalian sih. Kayak beberapa yang menjadi faktor terjadinya peralihan-peralihan ini. Nah, kemudian yang tiga, penggantian kepala daerah. Nah, ini penggantian kepala daerah cuman ya penggantian kepala daerah doang, cuman proses politik yang biasa, bukan pemicu fenomena dari Big Bang. Kemudian yang keempat, banyak PNS beralih status dari pegawai pusat menjadi pegawai daerah. Nah, ini juga salah satu ada bisa dibilang faktor yang menyebabkan dari Big Bang atau yang memicu terjadinya Big Bang. Boleh aku next soal berikutnya? Oke, kita masuk ke soal nomor 15. Salah satu jenis transfer ke daerah dalam bentuk dana perimbangan yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendapatan antar daerah atau horizontal imbalance, yaitu A. DBH, B. DAU, C. DAK, dan D. TID, dana insentif daerah. Ingat ya, ini horizontal imbalance. Horizontal imbalance. Humden gimana jawabannya Dan? Humdan, Iya bang, apa jawabannya Dan? Ini kamu pasti tahu sih Dan. iya bang, dana alokasi Apa? umum. Bener banget. 100 untuk Humden. Nah, ingat ya, ini ada keywordnya nih, horizontal imbalance. Kalau horizontal imbalance itu berarti salah satu em, kemampuan dari, bisa bilang DAU lah. DAU kan dirancang khusus untuk meratakan kemampuan keuangan antar daerah, biar daerah itu nggak jomplang banget kemampuannya. Horizontal, setara gitu. Kalau DBH, kalau DBH ini, dana bagi hasil ini dia vertical imbalance ya. Ketimpangan antara pusat dan daerah. Ini vertical imbalance. Kemudian kalau DAK itu mendanai program khusus prioritas nasional, lumayan aja khusus ya, prioritas. Kemudian kalau DID itu reward bagi daerah yang berprestasi baik atau berkinerja baik lah bisa bilang. Dikasih lah hadiah gitu, reward. Nah, kemudian nomor 16 yaitu konsep instrumen transfer dana bagi hasil merupakan bagi hasil sebagian pendapatan pusat kepada daerah yang diberikan kepada siapa? C bukan bang, Yes, betul. Jawabannya adalah C. Kenapa tuh? karena kalau pengalaman saya dan bagi hasil itu untuk daerah yang menjadi sumber daya alamnya menjadi itu bisa mendapatkan penjualan negara dan dengan dampak eksternalitas negatif. Nah, dari situ pemerintah membantu dengan DBH itu bang menutupi eksternal negatifnya. Betul, Ma. Betul, betul, betul. Nah, atau bisa dibilang tuh DBH ini kan dia mengedepankan asas keadilan dan juga eksternalitas kan. Jadi daerah yang menjadi sumber daya alam yang dikeruk kayak daerah penghasilan itu juga mendapat bagian dan juga daerah tetangga yang ikut menanggung jawab mendapat dampak negatifnya bisa dibilang seperti misalnya kerusakan infrastruktur kemudian dan sebagainya itu juga bisa mendapatkan porsi dari dananya tersebut, dana bagi hasil ini. Benar banget. Oke, kita masuk ke soal nomor 17. Dalam postur APBN, investasi pemerintah termasuk ke dalam. Nah, investasi berarti kita keluar duit. Ivan, nah ini langsung aja lah ya. Kalau investasi itu dia masuk ke dalam pengeluaran pembiayaan. Nah, kalau misalnya di dalam postur APBN itu bisa lebih detailnya itu misalnya pengeluaran pembiayaan, bagian penyertaan modal pemerintah. Penyertaan modal pemerintah itu maksudnya adalah investasi pemerintah gitu.
Jadi dia masuk ke dalam kategori pengeluaran pembiayaan, bukan penerimaan ya. Kalau penerimaan kan berarti kita dapat duit nih. Sedangkan kalau kita investasi, kita ngeluarin duit untuk investasi itu. Pengeluaran belanja pegawai udah pasti salah. Kalau pengeluaran belanja pegawai ya udah masuk bagian belanja. Pendapatan bukan pajak, ini bukan juga ya PNBP bukan. Nomor 18, investasi yang dilakukan oleh pemerintah diharapkan dapat memberikan manfaat jangka panjang, salah satunya melalui manfaat sosial. Berikut ini adalah contoh manfaat sosial dari investasi pemerintah, kecuali ini aja dari jawaban aja udah ketahuan sih sebenarnya. Coba dari pilihan A, peningkatan kualitas hidup masyarakat, jelas dong manfaat sosialnya. Penyediaan infrastruktur dasar, jelas ya, manfaat sosial. Pembagian dividen dari BUMN, ini sebenarnya bagian dari investasi, cuman belum terlihat bagaimana manfaat sosialnya. Kemudian penciptaan lapangan kerja baru. Nah, ini udah manfaat sosial. Dengan terciptanya lapangan kerja baru, pasti banyak orang yang kerja kan, pengangguran berkurang. Maka untuk pilihan dari soal ini, jawaban yang paling tepat adalah pembagian dividen dari BUMN. Nah, itu yang pilihan A, B, dan D adalah pilihan-pilihan dari manfaat sosial. Kemudian yang soal ke-19, salah satu prinsip dalam pengelolaan investasi pemerintah adalah akuntabilitas. Prinsip ini mengharuskan pemerintah untuk apa? Akuntabilitas loh. Akuntabilitas ini kan berarti maksudnya adalah secara harfiah itu kita punya kemampuan untuk bisa mengelola atau mempertanggungjawabkan segala tindakan yang kita perbuatkan, baik dari prosesnya, baik dari kinerjanya, dan juga keputusan-keputusan yang kita buat kepada pihak-pihak yang memberikan wewenang atau publik atau instansi pengawas. Nah, ini sebenarnya bisa kita lihat aja sih dari misalnya akuntabilitas. Oh, akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan kinerja investasi secara transparan dan wajar. Jadi pilihan yang tepat adalah D, mempertanggungjawabkan kinerja investasi secara transparan dan juga wajar. Kemudian soal nomor 20, salah satu kegiatan pengendalian dalam sistem pengendalian instansi pemerintah adalah sebagai berikut, kecuali kegiatan pengendalian dalam sistem pengendalian instansi pemerintah. Nah, kalau misalnya sistem pengendalian instansi pemerintah atau SPIP, itu tuh sifatnya kan ada sifat yang preventif dan juga sifat-sifat yang represif. Preventifnya maksudnya apa? Preventif itu berarti mencegah dari dalam atau dari internalnya agar tujuan organisasi itu tercapai. Contohnya adalah kontrol aset fisik, kemudian pemisahan tugas atau fungsi. Aduh, kemudian review kinerja itu adalah sifat-sifat dari preventif. Nah, kalau misalnya memberikan sanksi disiplin berat kepada pelanggaran, ini kan berarti tindakan yang represif kan, penindakan hukum atau kepegawaian. Nah, itu bukan murni dari kontrol SPIP itu sendiri. Nah, kalau SPIP ini kan lebih ke arah yang preventif atau pencegahan. Contohnya kayak pengadilan fisik aset, pemisahan tugas, pemberian hukuman disiplin berat kepada pelanggaran. Kalau misalnya, maaf, review atas kinerja instansi pemerintah. Kalau pemberian hukuman disiplin ini mungkin bisa dibilang eh, apa ya, entitas lain yang memiliki wewenang atau hak untuk bisa melakukan ini. Boleh, aku lanjut. Oke, aku lanjut aja ya. Kemudian soal nomor 21, dalam konteks postur pembiayaan APBN, apa peran utama utang pemerintah? Noval Jayapura. Noval, gimana Noval? Dalam konteks postur pembiayaan APBN, peran utama utang pemerintah, utang loh. Bukan untuk foya-foya utang ya. Oke, mungkin aku langsung aja.
Nah, jadi bisa dibilang utang ini kan fungsi utamanya itu untuk menambal kekurangan uang kan, atau bisa dibilang menutup defisit anggaran. Kayak kita nambal kekurangan uang kita gitu dengan utang, misalnya kita ngutang kemana gitu. Nah, ketika target belanja negara pengeluaran direncanakan lebih besar dibandingkan pendapatan negara atau penerimaan dari pajak dan PNBP. Nah, jadi untuk konteks pos pembiayaan APBN, kita tuh ngutang di pemerintah itu ngutang tujuannya itu untuk salah satunya adalah untuk menutup defisit dari anggaran. Kalau defisitnya kebanyakan, wah, berarti kan gak bagus ya. Kalau misalnya secara langsung meningkatkan pendapatan negara, salah. Pendapatan itu di bagian pendapatan dalam postur, tidak ada hubungannya dengan utang. Menurunkan belanja negara, enggak juga karena dia bagian dari belanja. Belanja ya belanja gitu. Pendapatan ya pendapatan. Utang ya bagian dari pembiayaan. Dari yang utang ini misalnya di bagian pembiayaan tuh di bagian bawahnya bakal ada gini contohnya. Eh, Penerimaan pembiayaan. Misalnya utang penerimaan pembiayaan yaitu misalnya pinjaman dari mana gitu, misalnya pinjaman dari luar negeri atau apa gitu. Itu kan berarti kita dapat duit yang dimana digunakan untuk menutup defisit dari anggaran itu. Oke, langsung next nomor 22. Apa manfaat dari kebijakan fiskal ekspansif? Ekspansif ya. Pemerintah itu kan dia menerapkan dua kebijakan, yaitu kebijakan ekspansif dan juga kontraktif. Ekspansif ini langsung aja, berarti jawaban yang paling tepat adalah A, yaitu merangsang pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan belanja negara. Ekspansif ini berarti kita meningkatkan belanja dan juga mengurangi pajak. Kalau misalnya kontraktif, itu berarti kita menambah pajak, mengurangi belanja. Nah, masing-masing dari kebijakan ini memiliki apa ya, kelebihan dan kelemahannya masing-masing, sesuai dengan apa yang sedang dialami atau kondisi yang sedang dihadapi oleh pemerintah Indonesia. Oke, soal nomor 23. Dalam penerbitan SBSN diperlukan dasar penerbitan dan yang disajikan dasar penerbitan tersebut adalah BMN. Dasar penerbitan SBSN seperti ini disebut dengan ini sebenarnya udah sempat disinggung sih tadi yang tentang underlying asset. Jadi jawaban yang tepat dari pilihan ini adalah C, yaitu underlying asset. Nah, kenapa? Karena SBSN itu diterbitkan menggunakan prinsip syariah Islam kan yang harus terbebas dari riba. Nah, jadi oleh karena itu penerbitannya itu nggak boleh hanya berupa surat utang kosong, melainkan harus di backup atau didasari oleh aset real milik negara atau BMN gitu, yang jelas wujudnya. Nah, aset yang menjadi dasar dari ini itu disebut dengan proyek dasar atau underlying asset. Dasar penerbitannya, maka ini dasar penerbitan SBSN itu bisa disebut dengan underlying asset. Nah, kemudian nomor 24, di dalam neraca kementerian atau lembaga sering terlihat jenis-jenis barang milik negara BMN seperti di bawah ini, kecuali ya, jadi jawabannya adalah aset BUMN. Kenapa? Karena kalau BUMN ini kan statusnya bisa dibilang di bagian kekayaan negara yang dipisahkan. Kan ini neraca gitu. Neraca yang masuk ke dalam BUMN, barang milik negara. Kalau BUMN ini dia masuk di bagian kekayaan negara yang dipisahkan. Karena sudah dipisahkan kan menjadi modal sebuah perusahaan berbadan hukum, BUMN, dan juga aset-aset tersebut dicatat dalam neraca perusahaan BUMN masing-masing. Jadi mereka ya dicatat di neraca masing-masing BUMN tersebut. Nah, kalau misalnya pilihan aset lainnya, persediaan, aset tetap, nah itu kan masuk ke dalam neraca dari kementerian atau lembaga terkait dari BUMN ini. Nah, kemudian soal nomor 25, pemindah tanganan BUMN dapat dilakukan dengan cara berikut, kecuali pemindah tanganan loh, berarti artinya kita melepaskan hak kepemilikan aset kita dari kekayaan negara, misalnya bisa dari lewat jual, bisa dari hibah, bisa dari pertukaran gitu. Nah, itu aja udah aku sebutin sih sebenarnya.
Nah, kayak contohnya itu penjualan BUMN, berarti pemindah tanganan. Kemudian hibah, kita ngasih barang itu ke mana, kementerian mana yang mungkin sekiranya kita pengen hibahin. Pertukaran, misalnya kita tukar barang sama siapa gitu. Maka itu termasuk ke dalam pemindah tanganan BUMN. Nah, kalau misalnya bangun serah guna serah, itu tuh cuman skema pemanfaatan aset, di mana aset yang disewakan atau dikerjasamakan dalam jangka panjang. Namun hak miliknya tuh masih tetap atas nama negara kita. Jadi kita tuh cuman bisa dibilang sewa lah atau kerjasama gitu. Jadi ini bukan masuk dari pemindah tanganan. Pemindah tanganan ini berarti kan kita melepas kepemilikan kita kan. Bisa dari jual, bisa dari hibah, kita emang bener ngasih. Kemudian pertukaran, barangnya tertukar. Gitu ya. Jadi jawaban yang dari soal ini jawabannya adalah pilihan B, yaitu bangun guna serah. Kemudian soal nomor 26, BMN bisa berasal dari pembelian APBN dan bisa juga berasal dari perolehan lain yang sah. Berikut merupakan BMN yang berasal dari perolehan lain yang sah, yaitu Humden. Gimana Humden jawabannya Den? Ivan, Joshua, Alexandro, Asna, Ruth, Bernadetta, Naufal, Alvaro. Gimana guys? Naila, Humden nih jago nih guys. Anak BAM Akademi dia. Gimana Den? Soal nomor 26. Tidur apa ya Humden ini ya? D bang, D. Oke, kenapa tuh Den? Karena eh, aset milik asing yang menjadi milik pemerintah berdasar peraturan perundang-undangan. Jadi itu mana ya bang? Perolehannya itu tidak dari dana yang berada dari APBN. Nah, betul banget. Lanjut, lanjut. Kamu lanjut, lanjut. Lanjut aja bang. Betul, betul, betul. Jadi, mayoritas BUMN itu kan dibeli pakai dana APBN kan. Contohnya kayak yang bagian A ini, pengadaan mobil dinas pejabat dari dana DIPA. Ini kan berarti memakai dana APBN. Nah, tapi BUMN ini juga bisa didapat dari perolehan sah yang lainnya. Nah, ini perolehan lainnya yang sah. Contohnya yang tidak pakai uang APBN gitu. Contohnya misalnya tuh kayak barang sitaan dari bea cukai, kemudian barang rampasan korupsi. Nah, itu salah satu contoh dari perolehan lainnya yang sah. Kemudian hibah dari pihak swasta atau luar negeri. Kemudian nasionalisasi aset milik asing berdasarkan ketentuan undang-undang. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah pilihan yang D, yaitu aset milik asing yang menjadi milik pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Nah, ini kan bisa bilang perolehan lain yang sah, gitu ya. Dan nomor 27, tahapan dalam siklus BMN yang dilakukan secara reguler oleh pengguna anggaran dan kuasa pengguna anggaran adalah, Ivan, gimana tahapannya, Ivan? HS, Majki. Sebentar bang. Oke, baca aja dulu. Nggak apa-apa. Tahapan dalam siklus barang milik negara yang dilakukan secara reguler oleh PA dan KPA. Yang B bukan bang. Pemeliharaan, penatausahaan, dan pemanfaatan. Kenapa tuh? Sebenarnya agak sedikit nembak juga sih bang, karena ada pemeliharaan sama pemanfaatannya aja itu. Biasa yang lihat itu bang. Ini kan sebenarnya ini ada di dalam PPT kalian sih harusnya tahapan-tahapan ini, ya kan? Tahapan-tahapan dalam siklus APBN. Nah, jadi PA dan KPA
itu kan bertanggung jawab langsung dari operasional sehari-hari BMN kan. Mereka bertanggung jawab atas BMN yang mereka gunakan. Nah, siklusnya itu meliputi yang pertama itu membukukan atau mencatat dan memberi label barang. Penatausahaan. Oke. Merawat agar tidak rusak. Ini bagian dari pemeliharaan. Serta menjaga agar tidak hilang atau disalahgunakan, pengawasan dan pengendalian. Pemanfaatan dan penilaian biasanya memerlukan campur tangan KPKNL, pengelola barang. Ini mungkin kalian bisa baca lagi PPT-PPT yang udah dikasih dosen tahapan-tahapannya. Tapi untuk jawaban ini pilihan yang tepat itu pilihan yang A, pemeliharaan, pengawasan dan pengendalian dan juga penatausahaan. Coba dibaca kembali lagi deh nanti PPT-PPT-nya. Harusnya ada sih tahapan-tahapan dalam siklus BMN. Seingatku sih ada ya. Waktu aku juga sempat screening materi mengenai BMN dan juga sepertinya ada sih singgung ini. Ini adalah soal-soal yang ada di dalam soal angkatan 24 sebenarnya. Oke, kita sambung ke aku ulangi lagi ya. Ini jawabannya adalah pilihannya A. Gak apa-apa, Matski. Aman aja. Kemudian nomor 28, salah satu perbedaan BLU dan BUMN, Badan Layanan Umum dan Badan Usaha Milik Negara. Nah, ini aja udah jelas sih sebenarnya. Kalau BLU ini kan fokusnya dia ke non-profit ya. Non-profit lah. Karena emang tugasnya itu untuk memberikan manfaat kepada masyarakat umum atau masyarakat layak. Kalau BUMN ini bisa dibilang dia untuk profit. Karena kan dia dibentuk sebagai entitas bisnis korporasi yang memang diwajibkan untuk mendapatkan keuntungan operasional untuk negara. Nah, jadi dari case soal ini pilihan yang tepat adalah pilihan yang C. Gitu ya, BLU ini untuk non-profit, BUMN untuk profit. Contohnya STAN deh, STAN kan BLU tuh. Apakah STAN ini emang digunakan untuk mendapatkan keuntungan komersial? Enggak ya. Kan lulusan-lulusan STAN digunakan nantinya bakal dijadikan aset kita, aset negara kan, yang bakal ditempatkan di berbagai kementerian. Nah, itu kan fokusnya untuk apa? Kesejahteraan masyarakat. Kita masuk STAN aja udah sejahtera sebenarnya. Oke, soal nomor 29. Berikut ini tujuan dari pengendalian dalam pengelolaan keuangan negara, kecuali tujuan pengendalian. Ivan, gimana, Van? Ini aja dari pilihan jawaban aja udah sebenarnya udah ketahuan sih. Misalnya memastikan telah dilakukan secara transparan, akuntabel, dan efisiensi. Udah pasti benar sih tujuan dari pengendaliannya. Kalimatnya aja positif ya, gitu. Kemudian yang B, memastikan pengelolaan sesuai perencanaan dan tepat sasaran. Oke. Kemudian yang C, memastikan penyusunan laporan keuangan dengan predikat wajar berpengecualian. Wajar berpengecualian. Kemudian yang D, memastikan pengeluaran sesuai dengan perencanaan dan tepat waktu. Nah, oke, jawaban yang tepat dari pilihan ini adalah pilihan yang C, yaitu memastikan penyusunan laporan keuangan dengan predikat wajar berpengecualian. Nah, kalau misalnya kita sebagai pengelola keuangan negara, kalau bisa kan dapat opini yang tertinggi kan, yaitu untuk mendapatkan predikat misalnya yang tertinggi dan terbaik itu contohnya kayak WTP, wajar tanpa pengecualian. Berarti kan clear gitu dari BPK. Nah, kalau misalnya menargetkan opini wajar berpengecualian itu kan berarti kelasnya berada di bawah standar kan. Tentu itu bukan tujuan dari pengendalian. Nah, kemudian soal nomor 30, review atas kinerja instansi pemerintah merupakan sub-unsur dari review atas kinerja instansi pemerintah. Review. Ini mungkin teman-teman bisa baca lagi materi mengenai pelaporan dan pertanggungjawaban. Nah, jadi dalam sistem pengendalian intern pemerintah atau aparat pengendalian intern pemerintah itu melakukan review peninjauan atas kinerja instansi, pembinaan sumber daya manusia, pemisahan tugas pengendalian atas fisik aset itu merupakan subunsur dari
atau langkah yang diberi konkret konkret dari pelaksanaan kegiatan pengendalian atau control activities. Nah, maka subunsur yang tepat dari pilihan ini adalah bagian C, yaitu kegiatan pengendalian. Oke, mungkin itu sekiranya aja soal-soal yang dari pilihan ganda. Soal selanjutnya mengenai esai dan juga lainnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Nah, ini dia soalnya. Oke, di sini di sini aku bakal ngejelasin soal esai. Ini esainya aku ambil dari UAS 2024, UAS angkatan 2024. Kebetulan materinya juga masih relevan. Kita mulai aja dari soal yang pertama, yaitu terkait dengan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, kita mengenal hubungan pusat dan daerah. Maka bidang apa saja yang tidak diserahkan ke daerah, tadi juga Kak Rashid itu udah bilang kalau misalnya yang mutlak menjadi urusan di pemerintah pusat itu ada 6. Ini tuh harus dihafalin kalau bisa di luar kepala. Itu ada 6, yaitu ada politik luar negeri, pertahanan, keamanan, hukum, moneter, fiskal, dan agama. Terus mungkin boleh dilanjut langsung aja nomor 2 karena itu 2A tadi kan udah ya. Nah, terus yang nomor 2, sebagai konsekuensi otonomi daerah UU HKP, sesuai UU HKPD, apa saja bentuk hubungan keuangan pusat dan daerah. Nah, jadi bentuk hubungan keuangan pusat dan daerah itu eh, kita juga jadi kan pemerintah pusat sama pemerintah daerah itu kan tentu punya hubungan. Mereka itu bisa memberikan transfer baik dari pusat ke daerah atau juga bisa memberikan penyetoran pajak dan lain sebagainya. Jadi di sini aku rangkum aja kalau hubungan pemerintah pusat dan daerah itu ada 5 secara garis besar. Yang pertama ada penerimaan daerah berupa pajak dan retribusi. Jadi misalnya nih di contoh dari pajak daerah misalnya ada pajak reklame atau pajak rokok. Nah, itu jadi hak haknya si pemerintah daerah. Cuman kalau misalnya nanti daerah juga menerima, misalnya daerah kadang ada dia menerima setoran eh, PPh atau PPN. Nanti mungkin teman-teman di akuntansi pemerintah daerah lebih mengenal ya. Itu tuh nanti ujung-ujungnya PPh atau PPN itu harus disetorkan ke pemerintah pusat gitu. Jadi emang ada transaksi antara pemerintah pusat sama daerah. Terus yang kedua ada transfer ke daerah. Tentu aja si pemerintah pusat itu bisa juga memberikan transfer ke daerah berupa bantuan keuangan atau juga dana-dana tertentu yang aku yakin juga teman-teman itu pasti udah belajar. Terus yang ketiga ada pengelolaan belanja daerah. Nah, jadi kalau di pemerintah daerah, dia itu eh, bisa juga dapat dana dari pemerintah pusat, bisa juga kalau dulu sebelum UAS kan kita juga udah belajar kan mekanisme belanja pemerintah itu bisa mekanisme LS, bisa mekanisme GU dan lain sebagainya. Kalau di pemerintah daerah itu tuh dia juga bisa kayak mengelola belanjanya itu bisa juga kan dananya itu langsung dari pemerintah pusat nanti itu misalnya mekanismenya seperti apa itu udah dipelajarin saat UTS. Terus juga yang keempat ada pemberian kewenangan pembiayaan daerah. Pembiayaan daerah itu ya sama aja kayak penerimaan pembiayaan atau pengeluaran pembiayaan. Jadi kalau misal pemerintah daerah juga itu dia bisa juga melakukan penyertaan modal ke pemerintah pusat atau sebaliknya. Jadi itu juga termasuk pengeluaran pembiayaan. Terus nanti kalau misalnya eh, pencairan dana dan lain sebagainya itu masuknya ke pembiayaan juga gitu. Terus yang terakhir ada pelaksanaan sinergi kebijakan fiskal nasional. Namanya pemerintah itu pasti punya suatu apa ya kewenangan lah untuk merumuskan suatu kebijakan kan, apalagi kebijakan yang berkaitan dengan fiskal di mana kalau fiskal itu nantinya akan berkaitan sama belanjanya pemerintah dan lain sebagainya untuk mempengaruhi dari si perekonomian kita. Udah kayak gitu aja. Mungkin boleh lanjut ke nomor selanjutnya. Nah,
Yang selanjutnya ini kita bahas tentang investasi pemerintah. Tadi juga udah sempat disinggung. Investasi pemerintah itu kan dilakukan dengan tujuan yang baik, memberikan manfaat kepada pemerintah dan masyarakat luas dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan. Apa saja sumber dan bentuk investasi pemerintah? Nah, ini juga teman-teman itu harus hafal. Ini di PPT juga udah ada. Jadi, sumber dari investasi pemerintah itu tuh ada dana APBN atau APBD tentu aja. Terus ada imbal hasil, ada pendapatan layanan atau usaha, hibah atau sumber lain yang sah. Sumber lain yang sah ini eh, kalau nggak salah juga udah ada undang-undangnya, udah ada ketentuannya. Mungkin teman-teman juga bisa diingat-ingat kembali PPT-nya seperti apa. Nah, terus bentuk investasi pemerintah itu apa aja? Bentuk investasinya itu bisa juga investasi jangka pendek, bisa berbentuk saham, surat utang. Surat utang itu kayak surat berharga negara atau surat utang negara. Dan juga ada investasi langsung. Bentuk investasi itu ada macam-macam ya. Ada surat berharga syariah negara, SBSN, ada SBN, ada SUN. Tapi tujuannya itu sama-sama untuk memberikan manfaat. Nah, itu berkaitan sama yang nomor selanjutnya, yaitu eh, tiga jenis manfaat dari investasi pemerintah. Jadi tiga jenis manfaat dari investasi pemerintah itu tuh yang pertama ada manfaat ekonomi. Nah, manfaat ekonomi itu eh, dia itu bisa penambahan nilai secara langsung ataupun tidak langsung dalam bentuk utamanya itu finansial, sesuai dengan namanya ya, ekonomi. Jadi dia meningkatkan pertumbuhan di sektor tertentu. Nah, manfaat ekonomi ini juga ada manfaat langsung sama tidak langsung. Tapi kalau yang langsung itu contohnya kayak dividen, kayak bunga. Jadi yang apa ya, yang hasilnya itu bisa langsung kelihatan gitu. Sementara kalau manfaat sosial mungkin lebih ke sementara kalau manfaat yang tidak langsung mungkin itu manfaat yang kita rasain aja gitu, kayak contohnya kebijakan-kebijakan tertentu yang bisa mendorong perekonomian, misalnya eh, kebijakan anggaran anggaran yang defisit, atau misalnya kebijakan fiskal kayak pemerintah menaikkan belanja atau menurunkan tarif pajak kayak gitu untuk mendorong atau menstimulus dari pertumbuhan ekonomi. Nah, terus manfaat yang kedua adalah manfaat sosial. Nah, manfaat sosial ini dia itu nggak dinilai dengan uang, tapi ngaruhnya itu signifikan ke secara kehidupan sosial ataupun kesejahteraannya masyarakat lah. Jadi dia itu eh, bentuknya itu peningkatan pelayanan pemerintah yang bisa kita rasain. Contohnya kayak lapangan kerja, terus kayak infrastruktur, terus juga kayak eh, apa, pemberdayaan masyarakat, mungkin untuk peningkatan kompetensi. Mungkin contoh itu bisa lihat dari kebijakan-kebijakannya pemerintah juga gitu. Nah, ini lupa ketulis satu lagi itu ada manfaat lainnya. Manfaat lainnya itu ada manfaat ekonomi selain dari manfaat ekonomi sama manfaat sosial, bisa juga manfaat lingkungan. Contohnya misalnya eh, kalau misalnya nanti teman-teman belajar makroekonomi itu nanti akan mengenal yang namanya ekonomi hijau. Ekonomi hijau itu gimana caranya biar suatu perekonomian atau pengelolaan anggaran itu biar bisa juga bermanfaat bagi lingkungan gitu. Jadi dia aja bisa 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 juga investasi pemerintah itu dalam energi baru terbarukan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam rangka mengatasi masalah kayak perubahan iklim, kayak gitu-gitu. Terus juga bisa aja manfaat politik. Manfaat politik ini misalnya investasi itu kan pasti juga nanti kaitannya kita bisa aja berkaitan dengan transaksi kita dengan negara lain atau eh, bilateral, regional dan lain sebagainya. Jadi diharapkan dari investasi itu bisa menguatkan hubungan internasional atau hubungan politik antar negara kayak gitu. Nah, terus boleh lanjut ke soal yang selanjutnya. Nah, jadi di sini ada tentang BLU. Pemerintah membentuk BLU sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dan BLU dapat mengenakan tarif kepada masyarakat atas layanan yang mereka berikan. Yang pertama, secara substantif, organisasi pemerintah seperti apa yang dapat dikembangkan menjadi BLU. Nah, jadi BLU itu kan dibentuk untuk memberikan pelayanan yang berupa penyediaan barang atau jasa, terus juga bisa juga pengelolaan wilayah atau pengelolaan dana khusus yang dia itu tidak mencari keuntungan dan kegiatannya itu didasarkan pada efisiensi dan produktivitas. Nah, contohnya dari BLU itu ya kita tahu PKN STAN itu contoh BLU. Terus juga
kalau nggak salah RSCM itu juga BLU. Jadi dia itu eh, bi- eh, tujuan utama itu adalah efisiensi dan efektivitas, bukan untuk mencari keuntungan. Beda sama eh, perusahaan-perusahaan atau badan-badan tertentu gitu. Nah, jadi kalau secara substantif, layanan yang diberikan dari si BLU itu, contohnya itu ada kayak pengelolaan barang dan jasa, terus juga bisa juga wilayah atau kawasan, dan juga mengelola dana khusus. Nah, lanjut ke soal yang kedua, fleksibilitas apa saja yang menjadi pembeda BLU dengan Satker PNBP biasa. Nah, lagi-lagi ini adalah soal hafalan sebenarnya. Cuman mungkin teman-teman, jadi aku saranin teman-teman itu kalau belajar PPKN itu tuh usahain dicicil supaya bisa menghafal semua materi. Jangan SKS atau jangan Hamin satu karena materi itu banyak. Ini contohnya soal hafalan. Jadi mau nggak mau jawabannya tuh ini gitu, harus mutlak. Dan ini tuh juga udah ada dasar undang-undangnya. Jadi kalau bisa diingat dan jangan yeping supaya soal-soal kayak gini itu bisa kita jawab dengan benar gitu. Nah, jadi fleksibilitas dalam pengelolaan BLU itu ada apa aja? Yang pertama ada pengelolaan belanja ambang batas, terus juga eh, pendapatannya itu, eh, yang pertama ada pengelolaan belanja dulu deh. Pengelolaan belanja itu eh, dia itu dan untuk belanjanya itu dapat dari kas BLU. Sementara kalau misalnya Satker atau Satker PNBP biasa itu tuh dia harus ada mekanisme seperti yang waktu UTS itu teman-teman. Jadi dia ada mekanisme SPP, SPM dan lain sebagainya dari kas di rekening kas umum negara atau RKUN. Nah, sementara kalau misalnya dari si pengelolaan pendapatan juga, si BLU ini bisa menggunakan pendapatannya secara langsung tuh, kayak poin yang kedua. Dia itu bisa kayak em, tidak perlu setor ke RKUN lah segala pendapatan yang dia peroleh. Kalau misalnya Satker PNBP, dia itu harus setor ke RKUN. Karena kan tadi dia juga dapat dananya kan dari RKUN kan. Sementara kalau si BLU itu dapat dananya itu dari kas BLU. Nah, terus dia optimalisasi aset. Si BLU itu boleh melakukan optimalisasi aset. Sementara kalau si Satker PNBP itu harus melakukan optimalisasi, tetapi sumber PNBP-nya itu umum dan ruang lingkup pemanfaatannya itu juga harus sesuai aturan atau terbatas lah. Nah, terus yang keempat itu menarik tuh, bukan subjek pajak. Ini juga kebetulan aku di semester ini baru belajar di perpajakan bahwasannya ternyata BLU itu bukan subjek pajak. Jadi dia itu eh, ya bukan subjek pajak, jadi dia tidak dikenakan pajak penghasilan dan lain sebagainya. Beda sama Satker PNBP yang memang eh, mengelola mengelola dana atau mengelola anggaran yang memang nantinya itu akan dikenakan pajak seperti itu. Terus ada juga ini tentang ada juga tentang investasi dan pengelolaan kas, itu juga mungkin terdapat perbedaan dengan si PNBP, terus juga remunerasi sama dia juga terkait dengan SDM. Nah, menariknya di BLU itu dia itu SDM-nya itu bisa menggunakan tenaga profesional di samping ASN. Mungkin contoh sederhananya aku sendiri di STAN juga aku dapat dosen yang non ASN. Mungkin contohnya juga kurang lebih seperti itu ya. Kalau misalnya mungkin di RSCM itu kan BLU juga, mungkin juga semua pegawainya itu belum tentu ASN kan. Terus juga kalau misalnya di Satker atau Satker PNBP biasa, itu tuh pegawainya biasanya adalah ASN. Kayak gitu teman-teman. Mungkin boleh dilanjut ke poin yang C, yaitu ada sebutkan 4 pertimbangan yang perlu diperhatikan dalam penyusunan dan penetapan tarif BLU. Lagi-lagi ini adalah soal hafalan dan memang jawabannya itu sudah mutlak ada 4, yang diminta juga 4, dan yang ada di materi juga 4. Jadi tarif layanan itu harus mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan atau keberlanjutan layanannya. Jadi tarif itu eh, kalau misalnya si BLU ini mau menetapkan tarif, dia itu harus mempertimbangkan lah layanannya dia itu yang diberikan emang seperti apa, dananya juga seperti apa. Terus juga daya beli masyarakat. Jangan sampai tarif yang ditetapkan oleh si BLU itu malah merugikan masyarakat, bukannya malah sesuai dengan tujuannya, efisiensi dan efektivitas gitu. Terus juga asas keadilan dan kepatutan tentu aja sama kompetisi yang sehat.
Jadi aku ulangin lagi, yang pertama ada kontinuitas dan pengembangan layanan, yang kedua ada daya beli masyarakat, yang ketiga ada asas keadilan dan kepatutan, dan yang terakhir ada kompetisi yang sehat. Lanjut ke ini soal yang terakhir dari esai angkatan 2024 terkait dengan pengendalian intern dalam pengelolaan keuangan negara. Oke, yang pertama, apa saja tujuan SPIP? Lagi-lagi ini adalah soal hafalan. Tapi mungkin ini masih bisa dilogika. SPIP kan sistem pengendalian internal kan. Jadi tujuannya itu ya ya udah tentu aja untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Nah, jadi ini tujuannya ya mungkin analoginya itu supaya satker-satker ataupun badan-badan itu ya sedikit melakukan kesalahan dalam operasionalnya atau dalam kegiatan-kegiatan yang memang mereka lakukan. Jadi supaya tujuan organisasinya itu tercapai gitu. Makanya perlu sistem pengendalian internal. Nah, terus yang terakhir, apa perbedaan setidaknya dua aspek pembeda antara tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi atau TGR? Nah, ini juga lagi dan lagi adalah ada di PPT dan jawabannya itu juga sudah mutlak. Jadi kalau misalnya tuntutan perbendaharaan, pelakunya itu adalah non selain bendahara. Bisa juga pegawai negeri non bendahara, bisa aja pejabat lain, atau bisa jadi juga pihak ketiga. Sementara kalau TGR itu adalah bendahara. Ingetin aja TGRR berarti bendahara gitu. TGR itu bendahara. Nah, jadi TGR itu tuh karena dia bendahara, bendahara itu kan pasti kerja di suatu instansi. Jadi bendahara itu pasti apa namanya? Dia itu pihak yang menetapkan kerugiannya itu adalah pimpinan instansi karena bendahara itu pasti bekerja di suatu instansi kan. Sementara kalau di TP atau tuntutan perbendaharaan itu tuh dia di oh iya itu kebalik ya sorry guys. Kalau misalnya di TP itu tuh dia adalah oh ya TP itu tuntutan perbendaharaan. Kita ingat aja dari bahasanya yaitu bendahara. Oke. Jadi dia itu juga ditetapkan oleh peraturan ada PP 38 tahun 2016 juga. Nah, terus kalau si TGR itu tuh pelakunya itu justru non bendahara. Terima kasih ya yang sudah mengingatkan itu ada P. Oke, itu aku salah ketik guys. Ada juga eh, pelakunya kalau si TGR itu justru bisa di luar bendahara, bisa jadi pejabat lain, terus juga bisa jadi pihak ketiga atau non bendahara gitu. Nah, pada intinya dari soal aku lihat dari tren soal UAS 2024 itu UAS yang aku di angkatan aku kerjakan, UAS yang dikerjakan oleh angkatan 2024 itu tuh esanya adalah kebanyakan berupa hafalan. Walaupun hafalannya itu mungkin ya sudah umum ya. Jadi usahakan teman-teman itu menghafal yang kayak manfaat investasi pemerintah itu tuh usahakan dihafal di luar kepala sama kayak 6 bidang yang tidak diserahkan ke pemerintah daerah yang kayak gitu-gitu itu udah jadi common knowledge untuk teman-teman tahu di luar kepala gitu. Sekian mungkin dari aku, mungkin selanjutnya lanjutin sama Kak Nabil. Mohon maaf bila ada kesalahan juga. Semangat ya teman-teman ujiannya. Oke, di sini soal pertama yang mau aku bahas itu PNBP. Jadi yang A itu sebutkan dan jelaskan kira-kira apa saja sih objek dari PNBP minimal 4. Nah, yang pertama tuh karena PNBP itu apa definisinya adalah penerimaan negara bukan pajak. Jadi kita tuh sumber penerimaan yang berasal dari perpajakan itu bisa dari sumber daya alam kayak migas, terus nikel, dari tambang, dari perkebunan, perhutanan, dan lain-lain. Terus yang kedua itu dari pelayanan penyediaan barang. Kayak misalkan kita itu kalau misalkan di kantor polisi, itu kan kita biasanya kayak mengurus SIM atau bikin SIM kan biasanya
ada kayak biaya-biaya gitu ya, biaya yang resmi. Nah, biaya resmi ini tuh ketika diterima oleh kepolisian dan disetorkan ke rekening kas umum negara, maka uang inilah yang disebut dengan PNBP. Nah, yang ketiga itu adalah pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan. Jadi, kalau pemerintah itu kan biasanya dia melakukan investasi jangka panjang ya, berupa penyertaan modal pada BUMN. Nah, karena dia melakukan investasi, berarti kan dia suatu saat akan memperoleh dividen jika BUMN itu untung. Nah, terus dari dividen yang didapatkan inilah yang masuk ke dalam PNBP. Nah, yang keempat itu atau yang terakhir ya, karena minimal empat, bisa juga dari pengelolaan BUMN. Jadi misalkan Kementerian X itu dia punya tanah nih, tanah nganggur, nggak pakai. Nah, daripada tanah ini nganggur, mending disewain ke pihak ketiga supaya menghasilkan uang. Kan uangnya juga masuk juga ke kita tuh. Nah, ini masuk ke PNBP juga. Nah, terus soal kedua itu, Bill, maaf, tolong itu yang kedua, ketiga tadi gimana? yang kedua itu pelayanan atau penyediaan barang dan jasa. Jadi kayak kita kalau di kantor kepolisian itu kan biasanya mau ngurus STNK, SKCK itu kan bisa ada biaya-biaya resmi ya. Nah, biaya-biaya resmi ini ketika dia diperoleh sama kepolisian dan disetorkan ke kas negara, inilah yang disebut sebagai PNBP. Kalau ketiga tuh yang pendapatan dari dividen, dividen dari kekayaan negara yang dipisahkan. Mungkin aku yang B lanjut aja ya. Nah, jadi yang B itu kita disuruh apa ya? Sebutkan dan jelaskan apa saja sih permasalahan yang mungkin timbul dalam pengelolaan PNBP. Nah, jadi dan minimal tiga permasalahan. Yang pertama itu adalah ketidaktepatan pemungutan dan pencatatan kesalahan dalam menghitung atau mencatat PNBP. Mungkin bisa jadi karena tarifnya itu salah atau aturannya apa dasar pengenaan dari apa ya objek PNBP ini itu salah. Jadi penerimaan negara bukan pajaknya ini tuh nggak apa ya nggak sesuai dengan jumlah yang harusnya diterima. Bisa jadi kelebihan kelebihan terima atau enggak kekurangan terima PNBP. Nah, yang kedua itu kurangnya transparansi dan akuntabilitas. Jadi ketika PNBP ini tuh nggak dibuka pengelolaannya gimana ke publik, publik kan pasti bakal curiga gitu. Nah, karena publik ini curiga, maka kepercayaan masyarakat ke kita ini tuh ke pemerintah ke satker-satker yang terkait itu akan berkurang. Nah, yang ketiga itu efisiensi dalam pengelolaan dan penggunaan dana proses. Jadi kita itu kalau tadi kan yang dua itu dia apa ya kurang transparan ya pengelolaannya. Nah, kalau yang ketiga ini tuh dia mengelola dananya tuh nggak efisien, nggak jadi antara itu boros atau enggak digunakan untuk hal yang tidak seharusnya. Nah, terus yang C itu bagaimana cara pemerintah dalam meningkatkan PNBP dari pengelolaan BUMN. Nah, tadi aku udah sempat mention juga ya di soal yang A, bisa kita apa ya kalau pemerintah terutama di satker-satker KL itu dia punya aset tetap, misalkan seperti tanah atau bangunan atau gedung yang sedang tidak dipakai, itu bisa disewakan ke pihak ketiga. Ini contohnya tuh eh, stan. Stan tuh kan dia punya gedung G. Gedung G ini tuh kalau misalkan lagi nganggur kan bisa dipakai sama apa ya, bisa disewain ke orang-orang yang mau mengadakan pesta pernikahan. Nah, jadi nanti apa namanya pendapatan yang diperoleh dari sewa ini tuh bakal masuk ke kategori PNBP. Nah, yang kedua itu melakukan oh bukan, yang kedua itu bisa juga kita kerjasama dengan sektor swasta untuk memanfaatkan BUMN. Jadi kalau kalian tahu yang namanya istilah bangun guna sewa atau bangun sewa guna, nah itu adalah salah satu rangka untuk meningkatkan penerimaan negara bukan pajak melalui BUMN. Nah, terakhir, sebutkan contoh PNBP yang bersifat umum atau yang mungkin ada di setiap satker KL dan PNBP khusus
yang melekat dengan Satker KL. Jadi kalau tadi kan di yang itu aku juga udah bilang ya, kalau PNBP itu kan biasanya identik sama pelayanan-pelayanan. Misalkan di Kementerian X atau di Kementerian apa itu kan dia ada pelayanan-pelayanan. Nah, kalau dari atas pelayanan inilah mereka mengenakan tarif, mengenakan biaya. Nah, biaya-biaya ini ketika diperoleh sama satker-satker terkait yang mula PNBP itu kan disetor ke kas negara. Nah, itu yang disebut sebagai PNBP. Ini sifatnya umum karena bisa dibilang kalau setiap Satker KL itu ketika dia melakukan pelayanan itu pasti ada tarif yang dikenakan, ada biaya yang dikenakan kepada apa kepada publik gitu. Nah, kalau misalkan apa PNBP yang bersifat khusus itu dia nggak ada ada di satu kementerian, di satu Satker KL tapi di tempat lain nggak ada. Contohnya tuh kalau dari PNBP khusus itu contohnya adalah penerimaan bukan pajak dari sektor kehutanan. Kan yang bisa menerima penerimaan dari sektor perhutanan, perkebunan, pertambangan itu kan Kementerian Lingkungan Hidup. Gak mungkin dong Kementerian Dalam Negeri dapat duit dari penerimaan negara bukan pajak sektor perhutanan atau perkebunan. Nah, ini tuh masuknya ke PNBP yang bersifat khusus gitu. Bill, itu nomor C tadi gimana cara meningkatkan penerimaan PNBP yang kedua? Ini kerjasama sama pihak swasta kayak Oh, BGS sama BSG. oke oke. Oh, nggak bisa diedit. Kerja sama dengan pihak swasta ya? Hmm, pihak swasta kalau Kalau nggak pihak ketiga. Mas, kalau misalnya PNBP yang bersifat umum tadi gimana? Dia apa PNBP yang di setiap KL tuh ada, misalkan kayak pelayanan kepada masyarakat. Itu kan biasanya kementerian-kementerian itu kan menentukan tarif ya atas pelayanan mereka. Nah, jadi karena setiap pelayanan itu, setiap kementerian itu mengenakan tarif, pasti mengenakan tarif. Nah, maka PNBP-nya itu dia bersifat umum. Kalau Kalau misalnya yang khusus, kalau yang khusus tuh dia identik sama kementeriannya. Misalkan kayak tadi aku bilang kan ada penerimaan bukan pajak sektor perhutanan, perkebunan, pertambangan itu kan cuman bisa apa ya diterima sama apa bukan terima sih kayak identik itu kan sama Kementerian Lingkungan Hidup, bukan kementerian lain. Kan nggak mungkin Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Tenaga Kerjaan itu mengelola dana itu kan. Nah, kayak gitu. identiknya sendiri gitu aja deh. Hmm. Oke, lanjut Bill. Terus lanjut ke soal 4. Kali ini kalau tadi itu PNBP, sekarang kita beralih ke investasi pemerintah. Nah, soal yang A itu, apakah penyertaan modal pada BUMN itu bersifat permanen atau non permanen? Terus kalau lalu jelaskan dan jelaskan pula tujuan dari penyertaan modal pada BUMN tersebut. Oh, jadi gini, kalau PMN itu penyertaan modal negara pada pada BUMN itu tujuannya itu masuknya ke investasi jangka panjang non permanen. Jadi kenapa dia non permanen? Karena negara itu ketika dia mengeluarkan uang untuk investasi di BUMN itu tujuannya bukan untuk diperjualbelikan, tapi untuk meng- mendapatkan dividen, mendapatkan pengaruh gitu. Nanti di semester 2 nanti kalau kalian belajar pengantar akuntansi 2 itu ada investasi yang bersifat apa ada investasi yang kalau kita melakukan uang untuk investasi tersebut kita bisa mempengaruhi suatu perusahaan. Nah, ini tuh konsepnya mirip-mirip juga. Nah, terus tujuan dari penyertaan modal pada BUMN tersebut adalah meningkatkan penerimaan PNBP, dividen dari KMD. Tadi kan seperti yang gue mention di bagian PNBP, salah satu sumber PNBP itu kan bisa bisa dari pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan ya. Nah, pengelolaan pendapatan kekayaan negara yang dipisahkan inilah yang disebut dengan dividen BUMN. Jadi pemerintah investasi dapat dividen, nah dividen inilah yang disebut dengan KND atau kekayaan negara yang dipisahkan. Terus yang kedua itu
kalau misalkan nih pemerintah itu dia menyertakan modalnya ke BUMN, otomatis kan si BUMN ini kan mendapat dana tambahan ya. Nah, harapannya itu karena BUMN itu mendapatkan dana tambahan, eh, maka si BUMN itu bisa menyerap lebih banyak tenaga kerja, juga bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. Jadi karena apalagi kalau misalkan kayak gini, dia tuh BUMN yang bersifat apa yang bergerak di sektor kayak misalkan sektor eh, pertambangan, itu kan butuh tenaga kerja banyak ya. Nah, itu juga bisa. Terus yang B itu jelaskan tiga kondisi di mana pimpinan atau direksi OIP tidak dapat dipertanggungjawabkan atau dibebaskan dari tanggung jawab atas penurunan nilai investasi yang menyebabkan kerugian negara. Jadi, ada tiga kondisi. Yang pertama itu, kalau misalkan kondisi kerugiannya itu bukan karena kelalaian dia, bukan karena kesalahan dia juga. Misalkan terkait pejabat-pejabat yang apa ya, yang berbeda dengan dia lah gitu. Misalkan yang direksinya itu dia bagian A. Terus, nah kalau misalkan bukan karena kesalahan dia, mungkin bukan direksi yang bagian A, tapi direksi bagian B seperti itu. Nah, terus kondisi lainnya adalah telah melakukan pengelolaan dan pengawasan dengan itikat baik dan kehati-hatian untuk kepentingan sesuai dengan tujuan investasi pemerintah. Jadi itu bisa dibilang kayak faktor yang nggak bisa di apa ya, yang nggak bisa dikendalikan. Jadi ibaratnya tuh kita udah melakukan pengendalian berbagai macam pengendalian, kayak udah hati-hati banget nih sama pengelolaan investasi. Totalnya investasinya tetap menurun nilainya. Nah, itu meskipun menimbulkan kerugian negara, tapi si direksinya itu dibebaskan dari tanggung jawab karena itu udah nggak bisa dikontrol sama si direksinya. Terakhir itu tidak mempunyai kebenturan kepentingan maupun baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengelolaan investasi daerah. Jadi dia nggak apa ya, si pejabat-pejabat ini tuh dia nggak melakukan konflik kepentingan dalam pengelolaan investasi pemerintah seperti itu. Faktor ketiganya apa, Bil? Dia nggak ada ini konflik kepentingan baik langsung secara nggak langsung dalam pengelolaan investasi. Oke. Oke, lanjut ke soal terakhir ya. Soal yang terakhir itu soal pengelolaan utang. Jadi di sini tuh ada soal jumlah utang pemerintah saat ini tuh dia 8.000 triliun per November 23 atau sekitar 3,38% terhadap PDB. Nah, pertanyaannya, selain untuk membiayai defisit APBN, sebutkan tujuan lainnya minimal dua dari penerbitan dan atau penarikan pinjaman oleh pemerintah. Nah, jadi seperti yang kita tahu, utang pemerintah itu dia bisa dibilang dibagi jadi dua kategori. Yang pertama, jadi dibilang jadi kedua kategori. Nah, kategori yang pertama itu surat utang. Jadi kalau kalian pernah dengar yang namanya obligasi atau surat utang negara, surat berharga negara, nah ini tuh dia masuknya tuh ke kategori pertama. Jadi pemerintah itu dia menerbitkan obligasi. Nah, nanti si obligasi ini akan dibeli sama pihak-pihak ketiga. Kita juga bisa membeli kok selaku masyarakat. Nah, terus yang kedua itu pinjaman dari luar negeri. Jadi karena selain dari utang itu, pemerintah itu kan dia butuh duit lagi nih, entah itu dari dalam negeri, entah itu dari luar negeri. Nah, salah satu instrumennya adalah pinjaman. Kayak misalkan pemerintah minjem duit nih ke Bank Mandiri atau minjem duit nih ke PT PT ABC, bisa juga melakukan pinjaman luar negeri ke lembaga-lembaga atau pemerintah negara lain. Misalkan Indonesia minjem duit ke Singapura atau pemerintah Indonesia juga bisa minjem duit ke IMF. Nah, terus tujuan dari pengadaan atau pengelolaan utang pinjaman atau pinjaman itu adalah membiayai investasi sektor publik. Kan karena kita itu targetnya adalah apa ya? Pertumbuhan ekonominya itu naik terus, otomatis kan kita mau nggak mau menaikkan belanja pemerintah kan. Nah, karena belanjanya ini itu banyak banget.
dan sedangkan pendapatan kita itu nggak cukup untuk menutupi kekurangan dana, maka salah satu instrumen untuk menutup defisit ini adalah utang. Jadi kita tuh ngutang asalkan produktif itu nggak apa-apa. Nah, terus yang kedua itu menutup kekurangan kas jangka pendek. Nah, jadi misalkan pemerintah itu lagi butuh uang nih untuk bayar gaji pegawai. Nah, tapi di kas negara itu saldonya itu nggak mencukupi. Nah, pemerintah bisa ngutang buat bayar gaji pegawai gitu. Terus yang B itu jelaskan apa saja kira-kira strategi kebijakan pembelian APBN yang prudent, kreatif untuk menjaga ketahanan fiskal minimal 3. Nah, yang pertama itu adalah rasio utang terhadap PDB. Kenapa? Karena eh, kalau misalkan utang kita itu terlalu banyak, yang ditakutkan adalah kita itu kan bisa gagal bayar ya. Nah, karena kita ini gagal bayar, otomatis pihak-pihak dari luar negeri, entah itu investor atau lembaga-lembaga keuangan negara lain itu, dia nggak akan percaya sama kondisi keuangan negara kita. Nah, akibatnya apa? Akibatnya tuh nanti kita tuh kesulitan kalau mau nyari pinjaman luar negeri seperti itu. Nah, yang kedua itu kita juga bisa mengoptimalis, bisa memaksimalkan mendapatkan utang itu tapi sumbernya dari dalam negeri. Kan tadi sumber utang itu kan ada yang dari pinjaman luar negeri, pinjaman dalam negeri sama surat utang kan. Nah, kalau misalkan porsi kepemilikan asing itu kebanyakan dibandingkan porsi domestik terhadap apa ya utang di Indonesia. Misalkan total utang di Indonesia itu 60 triliun. Nah, 60%-nya itu dikuasai sama pihak-pihak asing. Nah, ini kan berbahaya karena takutnya tuh ada apa ya kayak sesuatu yang tidak diinginkan. Nah, itu bisa dihindari atau dicegah atau bisa diminimalisir juga dengan cara mengurangi porsi kepemilikan utang asing terhadap total utang kita gitu. Terus yang terakhir itu adalah pembiayaan kreatif. Jadi melakukan pengembangan pembiayaan kreatif dengan mengkombinasikan beberapa instrumen utama dan mendorong pengembangan sumber untuk instrumen pembiayaan non utang. Jadi kalau tadi kan kita itu ada apa ya sumber utang itu kan ada dari surat utang negara, terus surat berharga saldo negara, pinjaman luar negeri sama pinjaman dalam negeri. Nah ini tuh bisa di apa ya bisa dikombinasikan, tapi kombinasi yang ideal. Misalkan pinjaman luar negerinya itu karena tadi dia nggak boleh banyak-banyak ya yang porsinya orang-orang asing terhadap utang kita mungkin bisa dibatasi ke 20% atau ke 30%. Nah, jadi sisanya itu bisa bersumber dari surat utang negara, sukuk, atau juga bisa pinjaman dari dalam negeri. Seperti itu. Maaf Bill, boleh jelasin ulang nggak kebijakan yang strategi kedua dan ketiganya? Kalau yang kedua tuh tadi ini sih eh, mengurangi porsi utang asing terhadap total utang Indonesia. Kalau yang ketiga itu dia mengkombinasikan instrumen utang. Jadi karena ini aku ambil contoh tadi itu kan aku bilangnya kalau porsi utang asing itu kan kalau terlalu banyak kan nggak bagus. Nah, mungkin bisa dibatasi 30% maksimal. Nah, sisanya itu berasal dari dalam negeri. Entah itu penerbitan utang atau enggak penarikan pinjaman dari dalam negeri. Mungkin dari aku udah cukup. Dari kalian ada yang mau ditanyakan nggak?
Oke teman-teman, mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan. Untuk itu, apakah teman-teman ada yang ingin bertanya? Sekiranya ada yang mau bertanya, kami terbuka banget untuk pertanyaan kalian. Hmm. Oke, aku ulangi sekali lagi, kalian ujian di hari Kamis ya guys. Hari apa tadi? Tanggal 14 ya? Oh, Selasa, maaf. Selasa ya? Selasa atau Kamis ya? Selasa. Selasa. Ya, dengan sisa waktu yang sekarang tanggal 6 ya, dan Selasa tanggal 14, masih ada beberapa hari lagi. Mungkin teman-teman bisa ngajar materinya, perbanyak latihan soal, perbanyak baca PPT, banyak doa, betul. Minta doa dan restu orang tua. Aku yakin kalian bisa sih untuk dapat nilai terbaik versi kalian. Dan juga mungkin harapan dari kami semoga eh, Tentir ini bisa membantu kalian, dan juga maaf kalau misalnya ada mungkin ada beberapa penjelasan yang sekiranya nggak masuk di kalian atau kami menjelaskan terlalu cepat, dan mungkin ada beberapa yang oh ini kayaknya sepertinya kurang relevan nih Kak, tapi nggak apa-apa. Mungkin teman-teman lebih banyak belajar mandiri dibandingkan belajar dari tentir atau belajar dari dosen, karena belajar mandiri dan juga baca sebanyak mungkin itu lebih efektif. Dan kami bertiga berharap teman-teman bisa 9 orang, no, berapa tadi? Mungkin ada 10 orang lebih itu mendapat nilai yang bagus, dapat nilai yang tinggi, nilai yang memuaskan. Amin. Dan juga kemarin misalnya UTS-nya masih kurang atau ngerasa kurang, bisa didongkrak atau dikejar ketertinggalannya di UAS ini. Aku yakin kalian bisa sih. Sejauh ini ada yang ingin bertanya lagi nggak nih? Dari Kak Nabil dan Kak Dita, apakah ada yang ingin disampaikan lagi? Dari aku cukup sih, Cid. Kak Nabil closing statement mau nggak tuh? Kesan pesan Kak Nabil? Dari kamu aja, Cid, gak apa. Waduh. Dit, Dari aku nggak ada, dari aku cuman semangat UTS-nya, semangat ngafal materinya. Karena PPKN emang harus dihafal. Udah sih itu aja. yes, dihafal dan dipahami ya. Ya semoga aja pas ujian kalian sehat, tidak ada apa ya hal-hal yang menghambat kalian, dan juga moodnya dijaga biar tetap mood baik. Karena kalau misalnya mood jelek ada juga saya belajar ya. Itu aja sih. Bersyukur sejauh ini. Semoga diberi kelancaran. Amin. Oke teman-teman, mungkin di sini teman-teman udah nggak ada yang bertanya, dan juga eh, kalian juga pasti bakal mau belajar lagi kan, punya aktivitasnya masing-masing. Mungkin kami sudahi aja tentir pada hari ini, dan semoga tentir yang kami berikan, ilmu yang kami berikan itu bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Dan juga aku sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang udah join dan meluangkan waktunya untuk bisa ikut tentir ini. Aku senang sih ternyata banyak juga teman-teman yang membutuhkan tentir dari PPKN. Dan sekali lagi semoga harapannya ujian kalian lancar dan juga mendapatkan nilai memuaskan. Amin. Oke teman-teman, terima kasih banyak sudah join. Silakan untuk bisa leave dan juga melanjutkan kegiatannya masing-masing.